Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Psikologi Belajar atau Ilmu Jiwa Belajar kali ini kita akan membahas materi tentang aktivitas belajar dalam psikologi belajar. Selanjutnya, pengertian tentang aktivitas belajar adalah aktivitas belajar itu merupakan suatu proses kegiatan belajar siswa yang menimbulkan perubahan-perubahan atau pembaharuan dalam tingkah laku maupun kecakapan. Berbeda dengan definisi dari belajar aktif. Jadi, aktivitas belajar dengan belajar aktif itu memiliki pengertian yang berbeda. Kalau belajar aktif adalah suatu sistem belajar mengajar yang menekankan keaktifan siswa dalam secara fisik, mental, intelektual, dan emosional untuk memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Sehingga titik poinnya antara aktivitas belajar dan belajar aktif itu berbeda. Bedanya adalah kalau aktivitas belajar berada di proses kegiatan belajar, kalau belajar aktif itu berada pada suatu sistem belajar mengajarnya. Namun keduanya memiliki pengertian atau objek yang sama, yaitu keaktifan belajar siswa. Jadi siswa yang aktif itu menurut seorang pakar pendidikan, Trinandita, menyatakan bahwa hal yang paling mendasar yang dituntut dalam proses pembelajaran itu adalah keaktifan siswa. Karena keaktifan siswa dalam proses pembelajaran itu menyebabkan adanya interaksi yang tinggi antara guru dengan siswa. Sehingga gini, karena ada interaksi yang tinggi antara guru dengan siswa itu mengakibatkan suasana kelas itu menjadi kondusif dan hidup, di mana masing-masing siswa itu bisa memunculkan kemampuan mereka semaksimal mungkin karena mereka aktif di dalam pembelajaran. Selanjutnya, aktivitas belajar itu terbagi menjadi beberapa kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah kegiatan visual atau visual activity. Yang dimaksud dengan visual activity itu misalnya seperti membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, kemudian adanya demonstrasi atau pameran, dan mengamati orang lain yang bekerja maupun bermain. Nah, belajarnya kalau visual itu dari hal-hal yang semacam itu. Yang kedua, kegiatan lisan atau oral activity. Oral activities ini mengemukakan, jadi mahasiswa atau siswa itu mengemukakan suatu fakta atau menghubungkan suatu kejadian, jadi disampaikan satu kejadian dengan kejadian lain, dijelaskan, kemudian mengajukan pertanyaan, itu juga masuk kegiatan oral activities, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, maupun interupsi. Kegiatan yang ketiga adalah listening activities atau mendengarkan. Jadi siswa itu dikatakan belajar atau melaksanakan aktivitas belajar pada saat dia fokus mendengarkan penyajian bahan atau penyajian materi dari gurunya. Bisa juga saat diskusi kelompok, itu juga termasuk pada kegiatan listening activities. Atau mendengarkan radio, misalnya dikasih tugas untuk menganalisa isi cerita di dalam radio. Nah, mendengarkan radio ini termasuk salah satu aktivitas belajar. Kegiatan yang keempat adalah writing activity atau menulis. Nah, kegiatan belajar ini biasanya kalau guru ngasih tugas menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan. Jadi memeriksa karangan itu pun tuh masuk ke writing activities. Kemudian membuat rangkuman, kemudian mengerjakan tes atau mengisi angket. Kemudian
kegiatan-kegiatan selanjutnya yang masuk dalam aktivitas belajar adalah drawing activity atau menggambar. Ya, menggambar contohnya ya membuat grafik, membuat diagram, membuat peta, membuat pola. Ya, hal-hal yang semacam itu masuk ke drawing activity. Selanjutnya motorik. Motorik itu misalnya melakukan percobaan, memilih alat-alat yang sesuai dengan materi misalnya, kemudian pameran, melaksanakan pameran tuh masuk ke motorik activity, membuat model, kemudian menyelenggarakan satu permainan, menari, berkebun, itu masuk ke motorik activities. Kegiatan selanjutnya adalah mental activities atau kegiatan-kegiatan mental. Contoh dari mental activities ini misalnya mengingat, memecahkan problem, memecahkan masalah. Jadi ada satu dosen atau guru ngasih satu masalah, mereka atau siswa atau mahasiswa mencoba mencari solusi dari satu masalah itu masuk ke mental activities. Kemudian menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan satu hal ini bisa timbul itu karena apa, itu masuk ke mental activities. Melihat hubungan-hubungan, dan yang paling masuk itu adalah pada saat siswa decided atau memutuskan satu hal, misalnya ada permasalahan dan siswa memutuskan untuk mengambil solusi ini, itu masuk ke mental activities. Kemudian kegiatan yang terakhir yang masuk dalam kategori aktivitas belajar itu adalah kegiatan emosional atau emotional activities. Misalnya emotional activities itu misalnya pada saat siswa sudah belajar, kemudian dia menghadapi ujian, dia akan merasa tenang. Nah, itu tenang itu masuk di dalam salah satu kategori aktivitas belajar. Jadi siswa cemas, tenang, gugup, kemudian bosan, melamun, itu masuk ke dalam aktivitas belajar yang masuk di dalam emotional activities. Kemudian dari aktivitas-aktivitas belajar ini kemudian dijabarkan dalam penjabaran aktivitas belajar dalam pendidikan. Ini terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 penjabaran dari 8 aktivitas belajar di atas. Yang pertama adalah mendengarkan. Jadi tadi kan ada listening activities ya. Mendengarkan itu masuk ke dalam penjabaran aktivitas belajar. Mendengarkan itu adalah salah satu aktivitas belajar yang setiap orang yang belajar di sekolah pada adanya aktivitas mendengar. Nah, contoh dari aktivitas belajar mendengarkan ini misalnya guru atau dosen memakai metode ceramah dalam menyampaikan materi. Nah, mau tidak mau, diakui dan tidak diakui, metode ceramah ini termasuk salah satu penyumbang belajar, penyumbang hasil belajar, walaupun banyak sekali yang mengklaim bahwa metode ceramah ini dikatakan sebagai kurang begitu akurat untuk menyampaikan materi pembelajaran karena dianggap hanya satu arah. Tapi dengan metode ceramah ini, mau tidak mau mahasiswa itu diharuskan untuk mendengarkan yang disampaikan oleh guru. Nah, itu termasuk salah satu dari aktivitas belajar. Jadi tidak dapat disangkal bahwa aktivitas mendengarkan itu adalah aktivitas belajar yang harus diakui kebenarannya. Kemudian yang kedua adalah memandang atau melihat. Nah, memandang atau melihat itu didefinisikan sebagai mengarahkan penglihatan ke suatu objek. Jadi aktivitas melihat atau memandang itu berhubungan sekali dengan panca indera penglihatan atau mata, karena dalam memandang itu mata memiliki pegangan yang atau memiliki peranan yang sangat penting.
dalam dunia pendidikan, aktivitas memandang itu termasuk dalam kategori aktivitas belajar. Tapi perlu diingat bahwa tidak semua aktivitas memandang itu berarti belajar. Aktivitas memandang dalam arti belajar di sini itu adalah aktivitas memandang atau melihat yang bertujuan sesuai dengan kebutuhan untuk mengadakan perubahan tingkah laku siswa atau mahasiswa ke arah yang lebih positif. Nah, kemudian yang ketiga adalah meraba, membau, mencicipi, dan mengecap. Ini juga masuk ke dalam penjabaran aktivitas belajar dalam pendidikan. Aktivitas ini adalah bawaan indera manusia yang dapat dijadikan sebagai alat untuk kepentingan belajar. Artinya aktivitas meraba, membau, mengecap itu dapat memberikan kesempatan bagi seseorang untuk belajar. Tentu saja aktivitas ini harus disadari oleh suatu tujuan pembelajaran. Dengan demikian aktivitas-aktivitas seperti meraba, membau maupun aktivitas mengecap itu dapat dikatakan sebagai belajar apabila dilakukan untuk suatu tujuan pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah menulis atau mencatat. Nah, menulis atau mencatat itu merupakan bagian dari kegiatan yang tidak bisa terpisahkan dari aktivitas belajar. Tetapi tidak setiap catatan atau mencatat itu belajar. Jadi kalau mencatatnya itu menjiplak atau mengcopy itu tidak bisa dikatakan sebagai aktivitas belajar. Jadi mencatat yang termasuk sebagai aktivitas belajar itu apabila adalah atau dalam mencatat itu seseorang menyadari kebutuhan dan tujuannya serta menggunakan seperangkat tertentu agar catatan itu senantiasa berguna bagi pencapaian tujuan belajar. Jadi dalam mencatat itu tidak sekedar mencatat tetapi juga mencatat yang dapat menunjang pencapaian tujuan belajar. Nah, catatan itu akan sangat berguna untuk menampung sejumlah informasi yang tidak hanya bersifat fakta-fakta, melainkan juga terdiri dari materi hasil analisis dari bacaan yang dibaca oleh siswa atau mahasiswa. Kemudian selanjutnya adalah membaca. Nah, membaca itu merupakan aktivitas yang paling banyak dilakukan selama belajar dan paling umum dilakukan selama proses belajar di sekolah maupun di perguruan tinggi. Membaca di sini itu tidak mesti membaca buku saja, tetapi juga membaca majalah, koran, jurnal, atau jurnal-jurnal hasil penelitian. Nah, catatan hasil belajar atau jurnal ini sekarang itu paling tren untuk menunjang belajar terutama mahasiswa. Jika belajar itu dikatakan sebagai alat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, maka membaca itu adalah jalan menuju ke pintu ilmu pengetahuan. Nah, ini berarti untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu enggak ada cara lain yang harus dilakukan, mau enggak mau ya, kecuali memperbanyak membaca. Cara dan teknik seseorang dalam membaca itu berbeda-beda. Jadi selalu satu orang dengan orang lain tuh memiliki cara dan teknik membaca yang berbeda. Ada yang lambat, ada yang cepat memahami. Itu sesuai dengan kemampuan IQ masing-masing. Oleh karena itu wajar jika dikatakan bahwa belajar itu adalah suatu seni. Sama halnya mengajar. Mengajar itu juga suatu seni. Ada orang yang membaca buku sambil tiduran itu dapat belajar dengan baik. Nah, tapi ada orang yang nggak bisa, harus di posisi duduk untuk belajar. Ada orang yang senang membaca buku sambil mendengarkan musik, tapi ada orang yang harus fokus dalam keadaan yang sepi. Itu termasuk seni dalam belajar.
Kemudian yang keenam, membuat ikhtisar atau membuat ringkasan dan menggarisbawahi. Ini juga banyak orang yang merasa terbantu dalam belajarnya karena menggunakan ringkasan materi yang dibuat. Ringkasan ini tuh memang dapat membantu dalam hal mengingat dan mencari kembali materi dalam buku untuk masa-masa yang akan datang. Jadi setelah membaca satu hal, satu jurnal atau membaca buku, kemudian beberapa orang itu biasanya membuat ringkasan, membuat rangkuman dari yang telah dibaca. Nah kemudian untuk apa? Nah, hal ini itu biasanya orang-orang tersebut itu akan memanfaatkan di kemudian hari apabila mereka terlupa terhadap informasi yang sudah dibaca. Biasanya dari buku yang tebal itu kemudian mereka bisa ingat kembali isinya dengan membaca ringkasan yang telah ditulis. Biasanya ada orang-orang yang memiliki cara belajar yang seperti itu. Kemudian tentang menggarisbawahi. Jadi ada juga orang-orang yang suka belajar dengan cara setelah membaca itu dia menggarisbawahi yang penting-penting. Setelah membaca satu halaman, digarisbawahi paragraf yang sekiranya penting untuk pada saat mereka ingin mengulas kembali pembelajaran sebelumnya itu akan lebih mudah mengingat kembali. Kemudian selanjutnya mengamati tabel-tabel, diagram dan bagan-bagan. Oke, jadi yang dimaksud dengan mengamati tabel-tabel, diagram-diagram dan bagan-bagan ini, misalnya di dalam satu buku itu sering kita jumpai tabel-tabel, diagram-diagram maupun bagan-bagan. Nah, materi yang nonverbal ini kan dikatakan sebagai materi nonverbal ya. Materi nonverbal semacam ini tuh sangat berguna bagi seseorang yang mempelajari materi yang relevan. Jadi demikian pula gambar-gambar, peta-peta itu dapat menjadi bahan ilustratif yang membantu pemahaman seseorang tentang satu hal. Kadang ada orang yang cara belajarnya itu atau aktivitas belajarnya itu lebih senang melihat gambar-gambar, lebih paham daripada membaca banyak kata-kata. Nah, mengamati tabel-tabel, diagram-diagram dan bagan-bagan itu termasuk dalam aktivitas belajar yang sekiranya bisa memudahkan oleh orang-orang yang kurang begitu suka membaca. Jadi tujuan lain dari tabel, diagram dan bagan itu dihadirkan di dalam buku tidak lain adalah dalam rangka memperjelas penjelasan si penulis. Jadi biasanya tuh bagan, diagram, tabel itu sebenarnya sudah dijelaskan dalam bentuk kata-kata, kemudian ditampilkan kembali, diringkas kembali dalam bentuk tabel, diagram dan bagan. Kemudian yang ke-8 adalah menyusun paper dan kertas kerja. Dalam menyusun paper atau apa ya istilah lainnya itu karya ilmiah itu tidak bisa dikatakan sembarangan. Jadi tetapi harus melalui metode atau metodologis dan sistematis yang baik, yang sesuai. Jadi yang dimaksud dengan metodologis itu apa? Metodologis itu artinya menggunakan metode-metode tertentu dalam mengerjakan paper. Kalau sistematis itu apa? Sistematis itu artinya menggunakan kerangka yang logis, menggunakan kerangka pikiran atau cara berpikir yang logis dan kronologis. Jadi dalam menyusun paper itu harus sesuai metodologi dan sistemnya. Kemudian yang terakhir adalah latihan atau praktek. Jadi latihan atau praktek ini termasuk dalam aktivitas belajar dalam pendidikan yang saat ini juga paling tren, karena learning by doing itu
dirasa beberapa pengamat pendidikan adalah metode yang paling pas untuk menanamkan materi agar tidak hanya dipahami saja oleh siswa tapi juga bisa dilakukan dalam kehidupan. Jadi learning by doing. Apa itu learning by doing? Learning by doing itu adalah konsep belajar yang menghendaki adanya penyatuan usaha mendapatkan kesan-kesan dengan cara berbuat. Jadi konsep belajar yang di dalamnya itu punya tujuan untuk mendapatkan kesan-kesan dengan cara berbuat, melakukan sesuatu, nggak dikasih materi aja tapi juga melaksanakan materi itu. Jadi belajar sambil berbuat termasuk di dalam atau termasuk dikatakan latihan. Jadi latihan itu termasuk cara yang paling baik untuk memperkuat ingatan. Misalnya seseorang yang mempelajari rumus matematika atau rumus bahasa Inggris yang sulit itu ya, kemungkinan besar rumus-rumus itu akan mudah terlupakan bila hanya disampaikan dengan materi saja. Mau nggak mau, untuk bisa menguasai satu rumus itu siswa harus melaksanakan latihan. Jadi harus latihan sebanyak-banyaknya agar tertancap rumus matematika dan bahasa Inggris. Dengan banyak latihan, maka kesan-kesan yang didapat juga akan semakin fungsional. Selanjutnya, selanjutnya adalah ciri-ciri siswa aktif dalam belajar. Yang dikatakan sebagai siswa aktif dalam belajar itu siapa saja dan bagaimana ciri-cirinya. Nah, siswa aktif dalam belajar itu adalah mereka-mereka yang pertama tidak ragu bertanya. Jadi selalu ingin tahu. Jadi siswa yang aktif dalam belajar itu pasti selalu ingin tahu. Yang kedua adalah siswa yang mengerjakan tugas dengan baik. Jadi tidak hanya sekedar tugas dikasihkan kemudian dikerjakan, pokoknya dikerjakan beres gitu, enggak, tapi memang sesuai dengan yang dimaui guru atau dosennya. Yang ketiga adalah menjawab pertanyaan dengan baik. Jadi pada saat ditanya mereka nggak hanya diam tapi juga menjawab pertanyaan dengan baik. Yang keempat adalah bersemangat saat mengerjakan tugas, atau istilah lainnya adalah senang diberi tugas. Nah, itu ciri-ciri siswa aktif dalam belajar. Yang kelima adalah percaya diri dalam kelas. Jadi contohnya adalah pada saat ditunjuk siswa berani maju ke depan. Selanjutnya, ciri-ciri siswa aktif dalam belajar yang nomor 6 adalah siswa tersebut berupaya lebih untuk memahami materi. Jadi siswa aktif itu selalu ingin berbuat sesuatu untuk memahami materi pembelajaran. Jadi gimana caranya dia bisa memahami pembelajaran itu siswa aktif namanya. Pada saat ada siswa yang dikasih materi cuma oh iya tapi nggak paham, nah itu tidak aktif berarti. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah pengetahuan yang dipelajari, dialami dan ditemukan oleh siswa. Jadi materi belajar itu yang dikasihkan oleh dosen atau oleh guru itu tidak hanya dipelajari tapi juga dialami dan ditemukan oleh siswa. Ini masuk ke CTL kayaknya kalau di media dan metode pembelajaran. Itu mata kuliah media dan metode pembelajaran nanti masuk ke CTL kayaknya ya. Pengetahuan dipelajari, dialami dan ditemukan oleh siswa. Kemudian yang selanjutnya yang ke-8 adalah siswa mencoba konsep-konsep yang telah dipelajari. Jadi siswa itu mencoba sendiri konsep-konsep yang sudah dicontohkan oleh gurunya. Kemudian yang terakhir adalah siswa mengkomunikasikan hasil pemikirannya. Jadi pada saat siswa sudah menemukan satu hal atau meringkas satu hal dari satu materi, siswa mengkomunikasikan hasil pemikirannya ini tidak hanya kepada guru tapi juga siswa lain. Apakah ini sudah benar menurut kalian atau menurut guru? Itu termasuk ciri-ciri siswa aktif dalam belajar. Baik, materi hari ini saya kira cukup.
Kita ketemu lagi minggu depan. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.